Shalom, selamat sore, pemuda terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali untuk kita memulaikan kebaktian remaja kita pada sore hari ini. Seberapa pun kita yang ada, semoga kita bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan datang lagu, pujian, menyembah kita dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam kasih-Nya, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan dari Tuhan. Yesus, Engkaulah
Yesus, dapat mengubahkan hidup kami menjadi yang baru yang Bapa di hadapan Kau. Bahkan kehidupan kami boleh berharga bagimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesempatan yang masih Kau berikan ya Bapa pada sore hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama ya Bapa di dalam rumah-Mu ini. Kami dapat beribadah, memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan untuk kekuatan ya Bapa yang masih Kau berikan bagi kami ya Bapa. Dan kami mau Yesus pada sore hari ini ya Bapa, kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Yesus. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa, akan menjadi depan berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segalanya yang Tuhan Kau berikan bagi kami ya Bapa, untuk kesehatan yang Tuhan Kau berikan bagi kami, untuk berkat berkat ya Bapa yang tidak pernah habis bagi setiap kami pribadi ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus karena kami mampu membalas segala kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Saya juga puji dan penyembahan kami ya Yesus pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami juga sebentar akan menjalankan ibadah kami, kiranya Kau berkenan hadir ya Bapa di dalam jalan ibadah kami pada sore hari ini ya Bapa. Kau yang memberkati setiap yang hadir ya Yesus, bahkan Kau memberkati setiap kami para pelayan ya Bapa pada sore hari ini. Yang lain Engkau ada kuasa Bapa, ada kekuatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat memuji menyembah dengan segenap hati kami ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan juga Kau ya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Yesus, kiranya Kau pakai beliau yang luar biasa di dalam Kau ya Bapa. Dapat beliau kerjakan oleh itu semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Yesus bagi teman kami yang mungkin belum hadir pada sore hari ini. Kiranya mereka yang dalam perjalanan Kau tibakan ya Bapa, Kau sampaikan mereka di dalam rumah ini dengan selamat, dengan tidak satu kekurangan apapun ya Yesus. Mungkin juga mereka yang kata kondisi malas, kiranya Kau tutup di hati mereka ya Bapa. Berikan mereka kerinduan hati untuk mereka dapat datang bersama-sama dengan kami beribadah memuji ya Bapa. Mungkin juga ada mereka yang dalam kondisi sakit ya Bapa, kiranya ada kuasa-Mu ya Yesus, ada biru kuasa ada darah-Mu ya Bapa yang menyembuhkan setiap segala sakit penyakit mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sakit juga disembuhkan, dipulihkan ya Bapa. Kami diberikan kekuatan yang baru ya Bapa. Bahwa setiap kami percaya ya Bapa, bahwa akan ada mujizat bisa terjadi atas kami ya Yesus. Kami mau melepaskan semua Yesus, segala keluh kesah kami ya Bapa, segala yang menjadi beban belenggu kami ya Bapa. Karena itu ya Yesus yang boleh dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kami memulakan ibadah kami ya Bapa pada sore hari ini dengan segenap hati kami datang ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom saudara kita yang ada pada sore hari ini. Yang hidupnya Tuhan kita untuk kita dapat tetap terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Sambil dulu kita akan angkat lagu pujian kita, nyanyi glory bagi Sang Raja.
semangatnya jadi semangat tua, yang ini jadi semangat muda. Jangan mau kalah dong. Ayo, gimana dong semangatnya ini? Anak-anak Tuhan Yesus yang semangatnya masih luar biasa. Masih ada semangat, amin. Amin. Kita masih ada semangat, kita tetap berdiri, kita nyanyikan dari utara ke selatan, terdengar pujian Tuhan. adik-adikku sekalian ada yang menyaksikan kasih kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini? Ada?
Tidak ada. Jika tidak ada, selanjutnya kita memberikan percobaan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan angkat lagu pujian, kita pun masih ingin mengenai dengan hati bersyukur. Dalam kasih Yesus, kita akan pujian,
di dalam masyarakat kami terbatas untuk masih Engkau. Mungkin dengan cara apapun itu ya Bapak, berapapun kemampuan Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik ya Bapak, untuk dapat menyenangkan hatimu ya Yesus Tuhan, untuk dapat Yesus merebut hatimu ya Bapak, dalam sukacita kami, dalam penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Glory Tuhan, kami tahu Yesus keterbatasan kami ya Bapak, bahkan kami mampu membalas segala kebaikan-Mu ya Bapak dengan apa yang telah Kau berikan bagi kami ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, buat cinta kasih-Mu yang selalu ada untuk menyertai di setiap langkah perjalanan kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Yesus untuk pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami ya Bapak. Kami yang telah diubahkan ya Yesus Tuhan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berkenan di dalam hadirat-Mu ya Bapak. Ajar kami ya Bapak, untuk kami yang selalu senantiasa berada di dalam jalan-Mu ya Bapak, berada di jalan dalam kasih-Mu ya Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, segala apa yang telah Kau berikan bagi kami Bapak, dengan mulia dan banyak kami naikkan di hadirat-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kembali kami hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah melakukan ibadah Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu dapat tertanam di hati kami Tuhan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah kami beri Tuhan. Berkati kami Tuhan. Hadirlah Kau di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Semua pada mau liburan ya. Liburan kemana-mana. Keluar rumah juga liburan. Jadi Tuhan. Minggu lalu kita habis memperingati apa? Isromiran. Pasca. Habis wisata Pasca ya. Berenang di bawah air hujan. Ada yang langsung sakit ya, tapi semua sehat ya, semua bahagia ya, walaupun hujan-hujanan, prosot-prosotan sambil kehujanan, ada yang kejedot ya, nggak masalah, namanya juga hidup ya. Pasca itu merupakan momen luar biasa untuk kita merasakan kasih Tuhan. Amin.
Tema kita pada saat malam hari ini adalah sampai akhir. Jadi ikuti sampai akhir ya. Jangan pulang dulu karena ini ibadah terakhir Kak Angel. Mana Kak Angel? Pulang lagi ya. Repot. Mau pulang, mau repot. Ada, tiada ya. Tadi ada, sekarang nggak ada. Nanti ada lagi coba. Oke, kita mau belajar sama-sama mengutip sedikit, mengorek sedikit tentang momen di dalam Paskah. Matius 28 ayat 1 sampai 3. Kenapa sih kalian senyum-senyum melihat baju kalian? Gombrong banget ya. Saya ingat kalian itu sesek loh. Tadi pas kalian nyanyi, kok dibongkar begini ya? Apa ini kendor ya? Gak tahu ya. Berarti kurus cek, mami kurus ya. Oke. Setelah hari Sabat lewat, menjelang mengisinya apa? Malah atau pada hari pertama minggu itu, karena tadi bertanya Rizka, kalau Sabat itu hari apa ya? Ya, di Google. Kadang-kadang kita menyebutnya hari Sabtu, betul? Nah, agak info sedikit. Kalau di Israel ya teman-teman, Sabat itu dimulai dari Jumat sore. Jumat apa? Sore. Lanjut sampai Sabtu malam. Ya, Jumat sore lanjut sampai Sabtu malam. Jadi ini kata-katanya apa? Setelah hari Sabat lewat. Berarti hari apa? Minggu. Itulah sebabnya kita memperingati Paskah pada hari Minggu, ya. Jadi kalau ada yang nanya, Rizka, kenapa sih orang Kristen merayakan Paskah terus setiap tahun di hari Minggu? Ini salah satu dasar ayatnya, ya. Pada hari Minggu, ya, pergilah Maria Magdalena, bukan Maria Siomi. Oh, dan Maria yang lain, siapa tahu itu Maria Siomi, menengok kubur itu. Jadi ada Maria Magdalena dan ada Maria yang lain. Misalnya ada Rizka Sianipar dan Rizka yang lain. Nengok kubur Yesus. Nah, ayat 2 apa yang terjadi? Coba deng. Maka terjadilah gempa bumi. Bukan gempa bumi yang cuma 1-2 skala Richter ya, apa sih? Tapi ini gempa bumi yang hebat, ya. Mungkin kayak yang di Jogja, di Aceh, ya. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Jadi ada malaikat Tuhan turun, terus datang ke batu itu, terus diapain sama malaikat batunya? Digulingkan, lalu duduk di atasnya. Funky juga malaikatnya. Menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Aja baru tahu loh, baru loh ayat ini. Lalu duduk di atasnya. Jadi malaikat duduk di atasnya gitu ya. Benar ya? Gitu artinya. Hah? Ayat 3 adalah ayat 3, wajahnya bagaikan kalian lihat kilat aja udah. Ini wajahnya kayak kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Tunggu, jangan ke ayat 4. Di sini berarti ayat 4. Dan penjaga itu apa? Gentar ketakutan, saking takutnya mereka menjadi seperti orang-orang gimana coba? Ketakutan yang membuat jadi kita seperti orang-orang mati, pura-pura pingsan kali ya. Saking takutnya melihat malaikat. Ini penjaga. Dan tadi Maria Magdalena dan Maria yang jadi ada 2 kelompok. Kelompok apa tadi? Kelompok Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan kelompok penjaga
penjaga. Dua kelompok ini melihat situasi yang sama, ya, kebangkitan Yesus, melihat malaikat yang menggulingkan batu, tapi responnya berbeda. Ayat 11 coba, Maria yang lain. Maria yang lain coba ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, jadi mereka habis lihat momen tadi, mereka ketakutan. Mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam. Nah, kalau yang Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika melihat Yesus bangkit udah gak ada di dalam kubur, mereka langsung pergi ke murid-murid Yesus yang lain, mengabarkan, Yesus udah bangkit, Yesus udah gak ada di kuburnya, Yesus sudah hidup kembali. Apa yang terjadi? Murid-murid yang tadinya terpuruk, aduh Tuhan saya mati, Tuhan saya gak berdaya, jadi bangkit kembali, semangat kembali. Ngapain sih Cak? Begini mau belajar khotbah. Nah, itu Maria Magdalena sama Maria yang lain, mereka langsung mengabarkan informasi itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Siapalah, Yakobus lah, Bartolomeus, mereka kasih tahu, guru kita sudah bangkit, Yesus kita hidup, Yesus kita bangkit. Oh, jadi semangat lagi muridnya. Kalian suka? Pernah nggak dapat berita yang membuat semangat? Rizka, bulan depan Bapak nanti belikan Promax iPhone. Kamu kan jadi bersemangat kan? Ya Pak, saya mau belajar Pak, siang malam saya mau belajar Pak, demi itu Pak. Nah, ini murid Yesus yang lain yang lagi sedih, yang lagi sembunyi, yang lagi takut, yang lagi malu, dapat berita ini, hatinya jadi bersemangat lagi. Tapi apa yang dilakukan penjaga-penjaga tadi yang ketakutan? Coba lihat, bacain lagi. Ketika sampai 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dikatakan kepada mereka. Dan secara ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Amin. Coba efek dari berita bohong ya. Cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai. Jadi ada orang-orang Yahudi yang sampai sekarang gak percaya kebangkitan ini nih, gara-gara ini. Coba ayat 13. Apa yang dilakukan imam-imam sama penjaga tadi? Bilang, kata imam-imam, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam. Benar gak? Benar gak tadi di ayat yang awal kita baca? Apa? Ayat awal bilang apa? Maria Magdalena dan Maria yang lain datang pada waktu fajar menyingsing. Pagi-pagi ini disuruh menyebarkan berita bohong. Bilang kan bahwa murid-muridnya datang malam-malam nyuri mayat Yesus ketika penjaga-penjaga itu sedang tidur. Dikasih duit 200.000 triliun. Kan kalian lagi heboh ngomongin itu, ya? Dikasih duit, disokong supaya memberitakan berita bohong. Efeknya sampai sekarang masih ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dari momen ini, dari cerita ini kita belajar
Kadang-kadang kita melihat hal yang sama, tapi responnya berbeda. Maria setelah mendengar kata fajar, kenapa jadi begini? Gimana gitu? Ya. Gebetan. Fajar Maulana. Hah? Bilangin Bapak Jimmy. Bilangin ya, karena itu kunci kamu kalau dimarah-marahin kakakmu, bilang Pak Fajar, ya. Nah, mungkin sering kali kita bareng sama misalnya Rizka sama Febri, mari pelayanan kita semua. Tapi di gereja lain, kadang-kadang ada satu dua yang berguguran, yang ngotot itu Floren, biasa aja, ya. Pernah nggak dengar? Itu sepelayanan sama saya aja. Terus sekarang gimana? Udah menikah sama Maulana, ya kan? Sering kita dengar. Siapa itu? Siapa itu? Si Zeka menikah sama Siti Musdalifah, Markona binti. Padahal sama-sama dulunya telah, sama-sama dulunya jadi singer, sama-sama main musik. Tapi karena satu dan lain hal bisa berubah, betul? Hati. Kadang-kadang kita memulainya dengan semangat. Istilah rohaninya kita memulainya dalam roh. Bagus, harus bersemangat. Tapi yang lebih penting, kita harus mengakhiri perjalanan iman hidup saya dan teman-teman dalam roh. Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Nama Bu, katanya tidur malah batuk. Jadi gue batuk, soalnya udah saksi. Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Udah saya bicara. Coba Jeffrey, si ganteng, kamu lama-lama tambah ganteng ya? Beda waktu Jeffrey dulu di TK. Oh, kalian tahu Jeffrey waktu di TK bareng kaca. Beda satu tingkat. Bacain Jeff. Yang ngomong bodohnya sama jangan sama kalian. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, moga kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Jangan amin. Terima kasih deh. Adakah coba naik dulu naik. Adakah kamu sebodoh itu? Rizka misalnya telah memulai dengan roh. Rizka semangat pelayanan, Rizka semangat ke gereja, semangat berdoa. Tapi karena Maulana, karena apa? Rizka jadi mengalirinya dalam daging. Jangan hati-hati. Coba ayat 4. Tadi bilang apa? Ayat 4. Sia-siakan semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masa kamu sia-sia? Kalian sudah menerima keselamatan, menerima kesembuhan, menerima kekuatan, menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan Yesus. Masakan kita mengakhirinya dengan sebuah kebodohan? Jangan. Kalau amin. Jaga iman kita, jangan berakhir dengan sia-sia. Jaga api rohmu. Yang baca firman tetap terus baca firman. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang suka berdoa dan harus berdoa tetap dijaga. Walaupun lagi capek, lagi kesel, lagi gabut, tetap berdoa, tetap baca firman. Karena kalau nggak hati-hati, kita bisa mengakhirinya dengan daging. Saya kan masih pelayanan kaji. Saya kan masih ke gereja. Gak jaminan. Orang yang ke gereja, orang yang masih pelayanan, kalau nggak hati-hati, ada persoalan, hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau nggak hati-hati, rohnya mulai padam, mati rasa. Diajak ke gereja udah gak mau. Diajak ibadah pemuda, no way. Apa itu pemuda? Brengsek semua. Misalnya, kalau nggak hati,
Kalau kita nggak jaga api, tahu api? Semangat. Loh, murid Yesus ada berapa? 12.000. Ada 12 kok. Kemana-mana ngintilin Yesus. Yesus lagi khotbah, mereka dengar. Yesus bikin mujizat, mereka lihat. Yesus menyembuhkan yang buta, yang lumpuh, mereka lihat. Tapi apa yang terjadi sama Iblis? Itu yang disebut memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Hah? Kayak gitu kan? Ya? Sama-sama murid Yesus loh. Sama-sama lihat mujizat. Betul Fajar? Ya? Iya, gue banget dengan Fajar ya. Bertobat. Ya? Misalnya nih, kalian nanti udah kuliah di luar kota. Ya? Kalau kalian dulu di Jerman, Bu. Ya? Karena mau kuliah di mana? UGM. Revi? Kok banyak yang UGM? Maria? UI. Jeffrey? Unika. Loren? Ya ini harus sebutin. Gak apa-apa, gak ada yang besar. Kamu kuliah di mana? Di mana ini? Di mana? Di Subang. Indramayu. Di mana mau kuliah? Angan-angannya? Oh di luar negeri, kayak kakak Karen ya? Oke. Di Vietnam, Jepang, apa mau ikut kajian di Jerman? Oh ya, dari Jerman. Nah, kadang-kadang kita kuliah di luar kota. Kalau nggak hati-hati ya, kalau kalian jarang nelpon orang tua, jarang nelpon adik atau kakak, itu datang ke rumah kaku. Bener nggak? Kaku. Ngobrol aja sungkan sama orang tua. Bener gak? Kaku. Karena jarang berkomunikasi. Hati. Jarang curhat sama orang tua. Kalau pulang ke rumah, makanya banyak orang yang gak mau pulang kampung juga gara-gara itu. Kaku. Komunikasinya sudah tidak ada lagi. Suami istri yang istrinya misalnya suaminya kerja di Jerman dulu. Pulang-pulang istrinya bilang gini, saya mau pisah sama kamu. Kenapa? Udah gak ada rasa. Karena apa? Komunikasi tidak dijaga. Ya, hati Made, kalau nanti Tuhan izinkan kuliah, Jeffrey minimal seminggu sekali telepon orang, WA-an tiap saat. Dulu zaman kerja nggak ada WA-an loh, bener. Kalau mau telepon ke orang rumah tanya Dewi, datang subuh-subuh ke Telkom, nyari yang murah sebelum jam 6. Ya, Bun ngalamin Bun, sebelum jam 6 itu SLJJ-nya murah. Saluran langsung jarak jauh murah, tapi lewat jam 6. Jadi kita kalau nelpon udah lewat jam 6, udah yang ini salah semuanya tutup. Karena lewat jam 6 mahal. Tapi tiap minggu kita nelpon ke rumah. Nah, siapa yang mau kuliah tahun ini? Jeffrey, Made, Loren. Kamu mau kuliah? Dia udah mau semangat banget kuliah. Jaga hubungan dengan orang rumah. Minta pimpinan Tuhan, ya. Kalau mau kuliah minta pimpinan Tuhan. Nanti kalau udah kuliah mau kerja minta pimpinan Tuhan. Kalau udah kerja apa? Cari uang. Kalau udah cari uang, cari jodoh. Jangan nyari rumah, nyari apa sih? Menikah aja kapan? Udah 70 tahun. Ya, minta tuntunan Tuhan. Ya, jangan asal cap cicuk. Tuhan yang datang pertama ibadah minggu besok itu jodoh saya. Kalau yang datang si Udin.
kan? Ya. Jangan minta tuntunan Tuhan. Kalau orang dipimpin Tuhan itu orang dunia melihat, ih, hokinya, ih, beruntungnya, ih, enaknya, gitu kan? Kalau orang dipimpin oleh Tuhan, orang dunia bilangnya hoki. Ya. Pernah? Kalau Om Denny sama Kak Jen pernah susah nyarikan parkir. Pas giliran kita, silakan Pak. Orang bilang kayaknya hoki, beruntung, padahal itu pimpinan Tuhan. Simpel aja. Kita cari parkiran, orang lain gak dapat, muter-muter udah 10 putaran, kita baru 1 putaran, ketemu yang terbaik. Hal simpel aja. Nah, ada kesaksian seorang hamba Tuhan, perempuan. Jadi dia tiap kemana-mana, misalnya hujan, hujan, dia nggak bilang hujannya, enggak. Dia cuma bilang, Tuhan terima kasih hujan. Pas dia mau buang air kecil, mau turun, hujannya berhenti. Cuma sekali, enggak. Berkali-kali abad lagi gitu. Hujan deres-derasnya pas giliran dia turun dari mobil, berhenti. Orang bilangnya beruntung, hoki, tapi itu penyertaan. Hal simpel aja lah. Kalian mau apa? Minta pimpinan Tuhan, ya. Dalam hidup ini pasti selalu ketemu dengan namanya masalah, ya. Masalah, ketakutan harus dihadapi. Kalau bahaya harus dihindari, ya. Acak terus. Kalau ada di depan mata yang naniku langsung patok, hidungnya hilang, ya. Loren kalau ketemu beruang jangan dipeluk, berpelukan langsung hilang dari Loren, tinggal nama, ya. Kalau bahaya harus dihindari, ya. Ketemu Musdalifah, Siti Fatomah, Fajar Menyising, Maulana, hindari, ya. Tahu itu berbahaya, dihindari. Boleh berteman, tapi jangan terlalu jauh, ya. Kalau ada dari masalah, jangan hadapi. Karena apa, teman-teman? Kita akan melihat Tuhan di tengah masalah. Benar nggak? Rizka kalau menghadapi masalah, pasti doanya kayak orang kepepet, gitu. Tuhan. Orang yang kepepet biasanya doanya besar, Tuhan. Karena kepepet, betul? Doa orang benar besar, Tuhan. Misalnya tambah satu lagi, doa orang kepepet pasti kan sungguh-sungguh, betul? Pasti sungguh-sungguh. Doa orang kepepet, berteriak minta tolong sama orang kepada Tuhan. Pernah dengar anak-anak bilang simsalabim? Simsalabim terus sini aja lah, di sana lagi nggak connect. Simsalabim, nah, itu berasal dari bahasa Aramaik yang bahasa aslinya gini, Afra Kadafra, ya. Nah, kalau kita sering dengarnya Abra Kadabra. Kalau bahasa aslinya Afra Kadafra, betul? Nah, sering kan teman-teman dengar simsalabim, apa? Abra, tahu nggak? Itu artinya I will create as I speak. Apa tuh Indonesianya? Aku akan menciptakan seperti yang aku katakan. Itu artinya abrakadabra. Abrakadabra. Simsalabim, ya. Itu artinya. Nah, makanya hati-hati dengan perkataan, ya.
Kalau Rizka ngomong sama Rizka lagi. Maria ngomong sama orang tua hati bisa terjadi. Mama ini apa gitu? Bisa terjadi. Loren ngomong sama Kevin apa saking emosinya hati. Ya, ini perkataan itu hati. Karena itu kayaan Abraham karena tadi pagi Excel itu nggak bisa tidur karena batuk. Sampai jam 3 dia nggak bisa tidur. Mau tidur sebentar. Kajian itu bisa tidur sebentar. Jam 2 kajian bangun. Lalu gantian, dirinya tidur. Ya. Kajian bangun jam 2. Apa yang kajian lakukan? Siap dia batuk, kajian bilang ini, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan buat Excel. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan untuk Excel. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan buat Excel. Jam 3 dia bisa tidur. Perkataan ya. Loren kuliah, ciptakan dengan mulutku. Saya mau kuliah Tuhan. Saya mau kuliah di mana tadi? Di mana? Di Jerman. Saya mau kuliah di Jerman Tuhan. Tolong saya Tuhan dalam proses pembuatan visa, dalam proses pembuatan ini, bantu saya Tuhan. Terus perkataan setiap hari. Excel sekarang sudah tinggal batuknya. Sudah. Ciptakan masa depanmu dengan perkataan. Aku nanti jadi orang sukses. Aku nanti jodohku ganteng, kaya, asal jangan kaya Sandra. Ya, ciptakan masa depanmu dengan perkataan. Ready. Ya, ciptakan. Keluargaku diberkati. Keluargaku dipulihkan. Masa depanku diberkati. Orang tuaku diberkati. Ciptakan dengan perkataan. Teman-teman tahu Excel jadi gemoy itu tiap hari. Kalau dia mandi, kalau dia makan, kalau dia kajian ganti baju, kajian bilang engkau akan jadi anak yang sehat. Engkau akan jadi anak yang luar biasa. Dulu kan tahu Excel kurus, kering, tuing-tuing, ketepak sedikit air jatuh. Tapi kalian ciptakan Excel sampai gemoy seperti sekarang. Ya, salah satunya karena makan. Dulu kan ada yang makan topsi, kena step dengan kali. Arman berapa kali? Banyak. Nah itu temannya, makanya mereka satu level di sekolah. Sesama step jangan saling mendahului. Satu yang ketua kelas mesti dipecat. Saya dipecat kan? Enggak ya. Saya keamanan besok. Nih, saya seksi keamanan tapi saya ribut nih. Nanti kamu terlagi pecat. Ya. Ciptakan masa depanmu dengan perkataan. Kalau orang tua ribut terus dalam nama Yesus, rumah tangga orang tua saya rukun, damai, tentram. Terus katakan seperti itu. Masih berantem aja enggak? Jangan remehkan Tuhanmu, Rizka. Ya, jangan remehkan Tuhanmu, Mari. Dia sanggup mengubah keadaan jadi baik-baik. Jangan nangis. Jangan menangis. Hati-hati dengan perkataan. Oh, gunakan. Ini berkuasa loh. Ya, berkuasa loh ini. Ini senjata yang Tuhan berikan untuk kita menciptakan masa depan. Gunakan perkataan kita untuk membangun hidup kita. Gunakan perkataan kita untuk memberkati orang tua kita, adik-adik kita, anak-anak kita, usaha kita, sekolah kita. Luar biasa. Kalian jadi anak-anak muda yang punya masa depan yang luar. Ya, tapi kok
keadaan saya hari ini aja, aduh. Dengerin, keadaan kita hari ini, dengerin, keadaan kita hari ini belum tentu menentukan masa depan kita kayak gini. Amin. Sekarang mungkin masih berantakan, sekarang mungkin kita belum punya apa-apa. Tapi jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak teman-teman, Dia akan menjadikan hal yang biasa-biasa saja jadi luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang jaga hati, gak ada yang lihat, sungguh-sungguh cari Tuhan, gak ada yang tahu. Kalian ngepel gereja, nyapu gereja, gak ada yang bilang makasih, gak ada yang menghargai. Mungkin ya di gereja lain, kalau di sini dihargai banget. Nah, ya, mungkin gak ada yang nyapu gereja, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, yang tahu cuma Becky. Wah, itu Florence sama Tosi suka nyapu. Dan tapi ya, Allah lihat loh, Allah lihat. Waktu hari Sabtu kemarin, ketika Kak Angel pingsan, Kak Jen kaget. Jam 10 malam, lampu gereja masih nyala. Ternyata itu aja sama kamar lagi lampu. Tahu kalian makan hari Jumat di sini sebelum piknik? Kotor. Bener? Kotor kan? Ya enggak? Atau hari Jumat sebelum kita ke Sariater? Kotor banget. Harus di kosek-kosek kan? Jam 10 malam mereka habis ngurusin Kak Angel yang pingsan, yang beratnya minta ampun. Pasti ketawa. Karena orang pingsan kan beratnya double. Aduh, bener-bener Kak Angel itu. Ya, jam 10 malam mereka nyapu sama nggak ada yang lihat. Kajian aja kalau nggak ke belakang nggak tahu mereka lagi nyapu sama ngepel. Tapi Tuhan melihat dan sekarang semua tahu. Bapak-bapak kan kesaksian ya. Kasih Arjuna nanti nyapu gak saya ada yang tahu, cuma Blacky nggak apa-apa. Amin. Jeffrey doain gereja ini, didoain tiap malam satu-satu, kemudian gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Tapi Tuhan bertahan sampai akhir, ya, bertahan. Kalau kita mungkin gak lihat, gak apa-apa. Yang penting Tuhan kita memberikan penghargaan. Akhiri pertandingan iman kita saat dengan baik, finish dengan baik, finish dengan luar biasa, ya. Nah, Lukas 21 ayat 19. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, ya, kalau kalian semua yang hadir malam hari ini tetap bertahan, kalian semua akan memperoleh hidupmu, mahkota yang kekal, janji-janji Tuhan yang kekal, kehidupan yang kekal. Mungkin dalam dunia ini, selama kita di dunia ya, mungkin ketika nanti kita berpulang, ada beberapa doa kita belum dijawab, tapi kita tetap mempertahankan iman. Misalnya, seperti kesaksian seorang ibu, dia kena kanker, stadiumnya udah stadium akhir. Tapi apa yang dia lakukan? Kanker itu kan menyakitkan, kayaknya sih belum pernah mengalami. Menyakitkan banget kalau lagi kumat itunya nggak tahu. Jadi suami sama anaknya kalau dia udah ngomong gini, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau sangat baik, berarti ibu ini lagi sakit. Terjadilah gempa, batu terguling. Nah, ibu ini kalau kesakitan, dia nggak marah-marah. Tuhan gimana sih saya kasih Tuhan yang kenapa saya begini, Tuhan kena kanker, malu-malu itu enggak. Ketika dia merasakan kanker itu, dia bilang Tuhan terima kasih, Engkau baik. Bahkan sampai meninggalnya, dia nggak menerima kesembuhan. Miliki iman-iman seperti itu. Walaupun doa kita nggak dijawab, tetap bertahan imannya. Walaupun belum ada jawaban doa, kita tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, coba Ibrani 11
Ibrani 11 ayat 13. Ini detik-detik ayat terakhir. Detik-detik. Dan iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang apa, teman-teman? Orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ingat Abraham? Tuhan janjikan apa? Keturunanmu seperti pasir di sampai akhir hidupnya. Abraham belum melihat. Tapi Abraham tidak goyah iman. Dia tetap punya iman seperti ini. Walaupun tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetap bertahankan iman. Ya, tetap bertahan. Dan dibaca aja di rumah ya. Ada sebuah kesaksian terakhir, janji terakhir. Ada seorang anak muda perempuan rambutnya panjang, nggak tahu rambutnya panjang atau pendek. Kalau pendek cicitan, botak. Ya. Tiap anak perempuan ini, anak muda perempuan ini ke gereja, dia pasti dikebukin, disiksa oleh bapak. Tiap kali ke gereja. Sampai teman-temannya bilang gini, Tuhan tahu imanmu, gak usah ke gereja. Enggak. Kadang dia ke gereja ya, jalannya udah diseret-seret begini. Tiap ke gereja dia disiksa oleh bapaknya, gak tahu ceritanya gimana. Mungkin beda agama, mungkin ada apa. Siapa sih bapaknya? Maga apa sih bapaknya? Yang pasti ada bapak gede. Ya, tiap anak muda di gereja dia disiksa. Kadang matanya bengkak, tangannya kadang bengkak, lebam, kakinya sampai dia di gereja. Teman-teman bilang, nggak usah. Kalau sekarang nggak mungkin, dia ikut ibadah online aja. Mungkin ya, ini zaman dulu. Tapi dia enggak. Saya sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun mengalami hal seperti itu, anak muda ini tetap ke gereja. Kalian ke gereja disiksa sama orang tua? Lama disuruh kan? Anak muda ini disiksa. Ya. Jangan siksa saya juga. Ya. Anak muda ini disiksa. Coba kalian mengalami kondisi kayak gitu. Cisinta misalnya tiap ke gereja disiksa sama bapaknya. Minggu depannya biasanya udah gak datang lagi. Oh, Tuhan tahu iman saya, betul? Kayak gitu kan? Tapi anak ini nggak begitu. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya mau ke gereja sampai. Ingat iman Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel coba terakhir Pak. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Iman seperti ini harusnya menjadi milik pemuda remaja di tempat ini. Ya. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Revi coba bacain. Revi udah belum? Belum. Coba. Jika maka ia akan melepaskan kami dari bagian yang menyayang itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18 tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah pada umat yang Tuhanku dirikan. Ya. Punya iman kayak gini. Sadar, Mesak, Abednego. Ditolong gak ditolong Tuhan, disembuhkan gak disembuhkan. Saya mau kuliah ataupun Tuhan gak izinkan saya kuliah, saya tetap menyembah Tuhan. Imannya kayak gitu. Jangan suka ngomong sama Tuhan. Amin. Iman seperti ini biarlah menjadi iman anak-anak pemuda remaja di tempat ini. Ya, sekali Yesus tetap. Sekali Yesus pegang Yesus sampai akhir. Kita reunian di surga ya. Hei, kamu dari kita reuni di sana. Rizka udah nenek-nenek, giginya omong. Tapi kan udah sepuluhan ya, betul? Jeffrey misalnya
Berapa? Ya, reunian di surga. Ya, jangan ada yang gugur sampai akhir menutup mata. Saya dan teman-teman tetap setia memegang janji Tuhan. Tadi itu sakit, tadi yang tulis sebenarnya. Jadi orang sakit ngurus orang sakit, sebenarnya tambah sakit. Tapi karena emak itu harus berjuang, maka harus bela-belain kuat. Ya, saya menggunakan musik. Mau setia sampai akhir, sampai akhir menutup mata. Teman-teman semua tetap setia memegang janji Tuhan, ya. Dan terasanya, ya. Jadi senyum-senyum. Ayo berdiri, ya, benar. Sampai akhir kita menutup mata. Biarlah iman seperti Sadrak Mesach Abednego menjadi milik kita. Walaupun kita mungkin belum dijauh Tuhannya, kita tetap setia, kita tetap melayani, kita tetap membaca firman, kita tetap berdoa, ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti apa? Menanti janji-Mu. Sampai Tuhan menambah kehidupanku, ku tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman semua, bertahan sampai akhir. Engkau mungkin ke depannya akan melewati hal yang sulit,
hal yang menyakitkan, hal yang luar biasa mungkin membuat hidupmu terguncang. Tapi satu pesan dari kajian malam hari ini, jangan sampai imanmu gugur. Pegang Yesus sampai akhir engkau menutup mata. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali engkau memegang janjinya, pegang sampai akhir. Walaupun doamu belum dijawab, walaupun penyakitmu belum disembuhkan, walaupun jawaban doa belum ada, tetap pegang Yesusmu sampai akhir. Dan kau bisa berkata, malam hari ini nyatakan janji. Sampai akhir kemanapun mata, ku tetap setia setia menanti janji. Sampai ku dapat mengucapkan selagi kita masih muda, selagi kita memulai dari waktu muda, ikat janji itu terus dan terus setiap minggu dalam kehidupan kita. Selagi masih ada waktu, mengikat janji. Selagi masih ada waktu, siapkan hidup kita untuk melayani Tuhan, mengenal Tuhan terus dan terus dan terus dan terus. Niscaya kita tidak akan pernah kehilangan apa-apa, tetapi kita beroleh buah-buah yang banyak, yang berkelimpahan. Apa yang kau tabur di dalam waktu-waktu, di dalam setiap ibadahmu, tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan engkau tuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Curahkan roh-Mu dalam hidup kami, lebih besar lagi Tuhan, lebih banyak lagi Tuhan. Lingkupi kami Tuhan Yesus, jagai kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Sebab tangan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kaki kami langkah untuk masa depan, agar kami tidak terjatuh dan terpelencong ya Tuhan, tetapi kami beroleh hari-hari yang luar biasa, menemukan wajah-Mu ya Tuhan. Kami akan diberkati di dalam pendidikan kami akan diberkati di dalam hari-hari bermain kami akan diberkati di dalam Tuhan keluarga kami diberkati dan dalam setiap hari mengisi hari-hari kami Tuhan Yesus. Isi kami dengan firman Tuhan dan kebenaran, dan kami jadikan Engkau kekasih di dalam hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami. Kami akan pertaruhkan waktu masa muda kami untuk mengenal Engkau Yesus, sebab Engkaulah segalanya ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat tanganmu, kita terima doa berkat dengan sepenuh hati, dengan iman, minta dari Tuhan dan terima dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus
Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang terima katakan amin.